Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'du. Yang kemarin pembahasan tentang hikmah dari puasa. Yang kemarin puasa itu bisa memunculkan sifat simpati dengan orang-orang fakir, munculnya sifat kepedulian terhadap orang fakir, dan hilangnya sifat kebahilan, sifat cuek yang merupakan penyakit hati akan hilang dengan disyariatkannya puasa. Selanjutnya kata beliau, wa min hikamis siyami, di antara hikmah puasa, at-tamarrun itu artinya melatih. Melatih jiwa atau melatih nafsu, ala dabtin nafsi, untuk mengekang nafsu, wasirati alaiha, dan menahan nafsunya. Jadi itu hikmah disyariatkan puasa, untuk orang itu bisa atau melatih untuk mengekang nafsu dan menahan nafsunya. Wal quwwatu, dan latihan untuk kuat itu ya kuat, melatih kekuatan jiwa atau kekuatan diri, alal imsak, untuk mampu menahan. Imsak itu menahan. Supaya orang itu kuat menahan nafsu, itu butuh tamarrun. Tamarrun itu latihan. Alal imsaki, untuk menahan atau memegang, bizamamiha, menahan zamam. Zamam itu kendali atau tarikan nafsu. Hatta yatamakana minat tahakkumi fiha, sehingga nafsunya itu tamakun, bisa terkendali, bisa dikuasai. Wa yaquduha, dan kalau sudah bisa dikuasai nafsu itu, yaquduha, bisa diarahkan. Kalau kemarin digambarkan seperti bandang, bisa disalurkan nafsu itu. Bahasa Arabnya yaqudu, asalnya dari qoda, diarahkan. Ila ma fihi khairuha wa sa'adatuha, agar nafsu itu bisa diarahkan kepada kebaikannya, supaya hilang dorongan-dorongan jeleknya, tarikan-tarikan jeleknya, dan bisa diarahkan kepada kebaikan, sehingga nafsunya menghasilkan kebaikan. Seperti kalau kemarin masalah makan, kalau nuruti nafsu kan maunya makan sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya. Tapi dengan dikekang dan diarahkan, maka yang dihasilkan kebaikan dari makan itu, tidak sampai menimbulkan penyakit, tidak sampai makannya itu mudarat, berbahaya pada dirinya. Karena yang kemarin sudah diterangkan oleh Al-Imam Ibn Rajab, bahwa kebanyakan penyebab kematian itu karena pola makan yang tidak mengikuti bimbingan syar'i. Artinya apa? Nafsu itu
selalu inginnya itu melanggar syar'i. Nafsu itu kayak kemarin bandang itu, nggak peduli dengan bimbingan, dengan irsyad, dengan ajaran, batasan, itu nafsu. Sehingga orangnya binasa. Di sini kata beliau, nah ini butuh latihan, dikekang, setelah dikekang, ditahan, dan itu butuh kekuatan. Sampai ada istilah itu, jihad yang paling utama itu mengekang nafsu, menahan nafsu. Itu menahan nafsu itu lebih berat daripada menghadapi musuh yang di luar, orang kafir dan orang fasik. Kalau nafsu sudah bisa dikekang, ditahan, itu bisa diarahkan kepada kebaikan dan untuk mencapai kebahagiaan, badannya sehat, jiwanya tenang, mengikuti bimbingan agama. Fa'innan nafsa, karena nafsu itu ammaratun bisu. Amarah ini sighah mubalaghah namanya. Bentuk bahasa tertinggi. Bentuk kata tertinggi. Dari asalnya amir. Amir itu yang memerintah. Kalau memerintahnya itu selalu, sering, nah banyak memerintahnya, itu dalam bentuknya kayak gini, amarah. Selalu, nafsu itu selalu memerintah dalam kejelekan. Ini diterangkan oleh Allah dalam surat Yusuf. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Bersama bunyinya dengan itu, dengan ayatnya. Sebentar saya lihat surat Yusuf. Surat 12. Ayat 53. Kita lihat. Tafsirnya nggak disebut ya, ayat-ayatnya ini. Nah itu bunyi yang disebutkan Syekh Utsaimin itu sama, artinya bunyinya memang seperti itu. Fa innan nafsa la'ammaratun bisu. Kembali ke kitab aja, ke kitab Majalis Ramadan, belum ketemu yang di surat Yusuf. Ini tadi ya. Fa innan nafsa la'ammaratun bisu. Karena nafsu itu selalu merintah dalam kejelekan. Dan nafsu itu ada pada setiap diri kita. Illa man rahima rabbi. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Untuk mencapai rahmat Allah ini butuh latihan, pengekangan. Fa'idha atlaqal mar'u li nafsihi, kalau seorang itu membebaskan, membiarkan nafsunya, inanaha, dorongan-dorongannya, kemauan-kemauannya, auqa'athu fil mahaliki, pasti nafsunya itu akan menyeret kepada kebinasaan. Sebagaimana ayat yang saya sebutkan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, surat Al-Jasiyah ayat 50 ayat 23. Di sini Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ya. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ya. Menjadikan nafsu sebagai Tuhannya. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Dan dibiarkan sesat oleh Allah
dengan pengetahuannya. Ada di tafsirnya itu orang yang sudah berilmu, orang yang sudah diberi ilmu itu juga masih tidak aman dari kesesatan. Di ayat ini Allah katakan dia itu orangnya sudah berilmu, sudah alim, tapi masih bisa sesat. Disebabkan karena mengikuti nafsunya, tidak bisa mengekang nafsunya. Yang dikatakan oleh Allah di sini mengikuti, menjadikan nafsunya sebagai Tuhan. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, Allah kunci pendengaran hatinya dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi gisawah, pandangannya tertutup. Faman yahdillah min ba'dil faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Siapa yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah? Nah, kalau orang itu sesat, tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Apakah kamu tidak mau mengambil pelajaran? Nah, surat Al-Jathiyah ini menerangkan bahwa ketika orang itu membebaskan nafsunya, tidak dikekang, tidak diarahkan, itu pasti nafsunya itu membawa kepada kebinasaan. Karena nafsu itu kata Allah selalu merintah dalam kejelekan, dan nafsu itu tadi orang ketika mengikuti nafsunya itu namanya menjadikan nafsunya sebagai sesembahan, menjadi hamba daripada nafsunya. Wa idza malaka amroha wa saitaraha 'alaiha, tapi kalau orang itu menguasai kemauan nafsunya, ya, dan dorongan nafsunya tidak dituruti, ya, tamakkana, maka nafsunya itu akan terkendali, akan stabil. Nanti orangnya tenang. Mau bicara, dilihat dulu manfaatnya. Mau melangkahkan kaki, apa manfaatnya. Mau menggerakkan tangannya, apa manfaatnya. Mau melihat, dilihat dulu. Yang mau dilihat itu apa. Karena kalau nuruti nafsu, walaupun cuma mata, ya itu bisa mengundang banyak perkara yang haram. Maka hati itu kalau dikuasai, jiwa itu kalau dikuasai tamakkana, ya akan bagus. Min qiyadatiha ila a'lal maratibi wa ansal matalib. Dia bisa diarahkan menuju derajat yang tinggi. Nah, menuju tingkatan yang tinggi, jadi nafsu yang tenang. Kalau sudah dikuasai, nafsunya tenang. Yang oleh Allah dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang, jiwa yang sudah terkendali. Ini hikmah disyariatkan puasa. Jadi sangat besar sekali manfaat puasa. Orang terbiasa menguasai nafsunya, mengikuti ajaran Allah. Artinya nafsu itu memang nggak suka, selalu kontra dengan syariat Allah, dengan agama Allah. Maunya sakar PDW, nafsu. Wa min hikamis siyami, kalau tadi dikekang, di antara hikmah puasa, kasrun nafsi. Kasrun itu dari kata kasaro, memecah. Berarti di sini apa? Nafsunya itu dilebur. Nah, dicairkan. Tidak boleh dituruti. Min kibriyaiha, dari kesombongannya atau keangkuhannya. Ini juga sifat jelek lagi dari nafsu. Kalau tadi
Diterangkan dalam surat Yusuf ayat 53, nafsu itu selalu mendorong dalam kejelekan, memerintah dalam kejelekan. Di antara sifat nafsu, dia angkuh. Makanya kalau orang tidak mengikuti agama Allah, tidak mengikuti Al-Quran, Sunnah, pasti orangnya angkuh, cengkal bahasa kita, bebel, nambeng bahasanya Pak Mayar. Ini Pak Mayar. Itu nafsu Pak Ustaz ya? Iya, itu nafsu. Ya. Tadi itu ayat. Itu ayatnya tadi. Coba kita lihat surat Yusuf ya. Iya. Surat Yusuf ayat 53 Pak. Itu nafsu, judulnya memang nafsu. Ayat 53. Ini memang bunyinya kayak gini. Innan nafsa, sesungguhnya nafsu. Ya. La ammaratun bisu, selalu memerintah dalam kejelekan. Illa man rahima rabbi, yang tidak memerintah kejelekan itu nafsu yang sudah dirahmati. Untuk mencapai rahmat Allah, itu tadi dengan tamarrun, jadi dilatih, dikendalikan, dikekang. Kemudian sifat-sifat jeleknya tadi, sifat bebelnya, angkuhnya, cengkalnya itu dilebur. Dilebur, bahasa Arabnya tadi, dikasar. Hikmah puasa itu, dengan puasa itu nafsu itu kan menjadi lebur, cair. Nah kalau cair bisa mudah diarahkan. Dilebur min kibriyaihi, dari kesombongannya, keangkuhannya. Hatta tahdoa, sampai hati itu tahdoa. Tahdoa itu tunduk, merendah, patuh. Lil haqqi, kepada kebenaran. Jadi kita harus tahu memang sifat nafsu itu kayak apa, supaya kita bisa mengarahkan dari nafsu itu, bisa dibina. Di antaranya tadi dikekang, yang kedua ini diluluhkan nafsunya itu. Diluluhkan, jangan dituruti kesombongannya, keangkuhannya. Wa talinu, dan supaya nafsu itu talinu, lembut. Lunak lil khalqi, kepada makhluk. Fa inna syiba'a, karena kenyang. Warriya, ria itu lawan dari haus. Apa lawan dari haus, Mas Andi? Biar rendak ngantuan. Lawannya lawannya haus apa? Ri ini lawan haus. Lawannya haus itu ri. Ada namanya, saudaranya antum namanya Royan. Itu dari ri, Royan. Mungkin Mas Ikhwan? Apa ri? Lawannya, ini lawannya haus, ini ri. Lawan dahaga gitu. Nah, kalau kenyang lawannya lapar ya. Kalau haus lawannya sudah minum. Apa? Haus minum. Nah, itu jadi ri. Lega. Mungkin bahasa kita itu lega ya. Fa'inna syiba'a, karena kenyang, warri, dan lega, wa mubasyaratan nisa'i, dan berhubungan dengan wanita, yahmilu kullun minha alal asyar, masing-masingnya itu, masing-masing di sini berarti kenyang, lega, dan bersenang-senang dengan wanita itu, membawa alal asyar, kepada kejelekan.
kalau nggak dikendalikan, yang dimakannya ngikuti nafsunya, minumnya ngikuti nafsu, nafsu syahwat pada wanita ngikuti nafsu. Nah, wal batar itu apa? Menolak, sombong. Rasul mengatakan al-kibru batarul haq. Sombong itu menolak kebenaran. Ini juga buah-buah, kata beliau, kenyang itu membuahkan kayak gini. Nah, ini kan bahaya dunia akhirat ini ya. Kejelekan, kesombongan, wal ulu itu merasa tinggi. Nah, orang yang dipikir cuma perutnya sampai gendut, ya itu bahayanya sampai sini, ulu merasa tinggi. Wat takaburu dan takabur. Nah ini ya, apa takabur? Merasa besar ya, sombong. Alal khalqi, kepada makhluk. Ini semua sifat jelek ya, yang kata beliau merupakan buah-buah dari asyiba. Apa syiba? Kenyang tadi. 3. Karena puasa itu ya menahan ini, lapar, menahan dahaga, menahan syahwat. Itu di antara hikmah puasa. Wa anil haqqi, dan bisa menolak dari kebenaran. Malas kepada kebenaran. Mau ke masjid nggak bisa, berat bawa perutnya, nggak kuat ngangkat perutnya. Wa dzalika anna nafsa, hal itu karena nafsu inda ihtiyajiha li hadhil umur tastagilu bitahsiliha. Karena nafsu itu kalau sudah muncul hasratnya terhadap tadi makanan, minuman, wanita, dia akan berusaha untuk mendapatkannya. Fa'idha tamakanat minha ra'at anha dhufirat matlubiha. Dan kalau dia bisa memperoleh apa yang diinginkan oleh nafsunya, karena dia dhufira itu artinya menang, nafsunya menang. Nafsunya menang untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Kadang sudah istrinya 4 itu masih nggak bisa nundukkan pandangan. Ingin istri yang kelima, padahal sudah melampaui batasan. Fayahsululaha, maka nafsunya itu akan merasakan minal farhi, merasakan kepuasan nafsu. Kalau farah sendiri maknanya gembira, jadi nafsunya senang, orangnya jingkrak-jingkrak. Seperti sapi itu ya, kalau kambingnya Pak Mayar contohnya. Itu kambingnya Pak Mayar kalau lagi lapar teriak-teriak, bengok-bengok, kan gitu Pak Mayar. Begitu kasih makan dia senang, gembira. Nah, kenapa? Karena nafsunya dituruti itu kambing. Karena kalau kambing itu nafsu saja yang ada padanya, nafsu makan, nafsu kawin, minum, kayak gitu. Itu kambing. Demikian juga nafsu yang ada pada manusia ini seperti itu. Inginnya makan banyak, minum banyak, nikah banyak, kayak gitu. Kalau bisa istrinya diganti tiap 3 tahun. Ya Mas Jar. Minal farhil madmum, tapi kegembiraan ini madmum, kata beliau. Ini termasuk kegembiraan yang tercela. Wal batar, dan ini merupakan kesombongan, ya, ini keangkuhan dari nafsu.
Kayak gitu. Ma yakunu sababan lihalakiha. Yang semua itu akan menyeret kepada kebinasaannya. Yang binasa bukan hanya nafsunya, tapi orangnya ini. Karena orangnya itu ngikuti nafsunya. Wal maksumu, adapun al maksum itu orang yang dijaga dari seruan nafsunya. Man asomahullahu ta'ala. Orang yang dijaga hanyalah orang yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini juga hikmah besar dari disyariatkannya puasa. Wa min hikami siyami, di antara hikmah puasa berikutnya, anna majarad dami tadiku bisababil ju'i wal atshi. Di antara hikmah puasa bahwa aliran darah itu menyempit disebabkan karena rasa lapar dan haus. Fatadiku majaris syaitani minal badan, sehingga itu akan mempersempit jalannya syaitan di dalam badan, sehingga syaitannya tidak leluasa seperti ketika orang itu kenyang. Nah, setan itu dari masuk makhluk halus. Kalau halus bisa jadi lebih lembut dari tepung gitu. Bisa mengikuti aliran darah. Fa inna syaitana yajri, karena setan itu bisa ikut berjalan min ibni Adam, berjalan pada diri manusia, masuk pada badan manusia, majrodam, mengikuti aliran darah. Jadi darah mengalir, itu jadi jalannya setan mengikuti aliran darahnya. Kama sabata dzalika fi sahihaini, sebagaimana itu sahih hadisnya di dalam Bukhari dan Muslim, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan setan itu masuk dalam diri manusia, badan manusia, mengikuti aliran darah. Fataskunu bisyami, maka akan tenang dengan puasa, atau ketika orang puasa itu tenang. Lah ini musuh kedua yang ada pada diri manusia ya. Kalau tadi itu musuh pertama yaitu nafsu. Dan bahayanya sudah kita bahas. Kadang dituhankan, kadang mengajak dalam kejelekan. Dan itu pun jarang orang yang sukses menghadapi nafsu. Artinya orang itu di hadapan nafsu itu kemungkinannya dua. Pertama, orangnya sukses, yaitu orang yang mampu menahan, mengendalikan nafsunya. Diarahkan kepada apa yang Allah cintai. Diarahkan kepada apa yang Allah ridhoi. Seperti dalam surat Fajar itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang sudah tenang. Ya, sudah bisa diarahkan. Irji'i ila rabbika, kembalilah kepada Rabbmu, radiyatan mardiyah, dengan penuh keridhaan. Artinya nafsunya sudah ridho kepada Allah, kepada Rabbnya. Kapan itu ridho? Setelah dilatih, dibina, dikekang, jangan dituruti keangkuhannya. Yang kedua, kemungkinan orang di hadapan nafsu itu orang yang dikuasai oleh nafsunya, maka dia orang binasa, orang celaka. Jadi manusia di hadapan nafsu cuma dua, orang sukses, yaitu yang mampu mengekang, menahan nafsunya, mengarahkan nafsunya. Orang kedua orang binasa, orang yang dikuasai nafsunya. Musuh kedua adalah syaitan. Itu pun dengan puasa bisa dikendalikan syaitannya. Karena kalau kenyang, setan itu leluasa. Tapi kalau lapar, dia tidak leluasa. Fataskunu bisyami
wasawisi syaitan. Maka akan dengan puasa orang itu akan tenang orangnya dan akan sempit dari waswas atau bisikan-bisikan syaitan, meminimalisir. Apalagi di bulan Ramadan, syaitan itu oleh Allah dibelenggu sehingga tidak leluasa memasukkan wiswasnya, bisikan-bisikannya ke dalam dada manusia. Wa tankasiru suratas syahwati wal ghadabi dan lebur dengan, kalau puasa itu lebur, lunak, lemah dorongan-dorongan syahwat dan kemarahan. Jadi orangnya kalau lapar itu mending gak marahan. Nah, walidzalika ja'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a, barang siapa yang mampu di antara kalian untuk memberi nafkah, falyatazawwaj, maka nikahlah. Fa innahu, karena menikah itu aghaddu lil basari, lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, lebih melindungi kemaluan. Wa man lam yastati, barang siapa yang tidak mampu, tidak punya bekal nafkah, fa alaihi bisawm, maka hendaknya puasa. Fa innahu, karena puasa itu lahu wijaun, puasa itu menjadi obat pengendali nafsu syahwat ya. Ini khususnya nafsu syahwat. Wa min hikami siyami, di antara hikmah puasa berikutnya, yang kedua yang tadi dibahas, meredam wiswas syaitan. Hikmah puasa berikutnya, ma yatarattabu alaihi minal fawaidis sahihati. Minal fawaidis sihhati. Hikmah berikutnya dari puasa adalah kesehatan. Allati tasulu bitaklili ta'am, yang dihasilkan dengan mengurangi makan. Wa irahati hijazil hidom, dan memberi waktu istirahat. Irahah itu mengistirahatkan jihazul hadam. Jihazul hadam itu kerjanya pencernaan. Limuddatin muayyanatin, dalam waktu tertentu dari terbitnya fajar sampai maghrib. Nah, disuruh istirahat, dan itu senang. Pencernaan itu senang kalau disuruh istirahat. Seperti kata Syekh di dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Karena kata beliau, kamu saja kalau disuruh bosnya kasih tugas, satu belum selesai, kasih lagi tugasnya. Satu ini belum selesai, datang lagi tugasnya, sampai numpuk. Itu jengkel, beda dengan kalau satu tugas selesaikan dulu, ditanya gimana sudah, baru dikasih tugas lagi. Biasanya ahli gizi mengatakan kerjanya pencernaan itu mencerna makanan 8 jam. Ini baru berapa jam, kerjaan belum selesai, sudah dikirim makanan lagi. Sibuk, capek itu pencernaan. Nah, karena capeknya, pencernaan itu malah kerjanya tidak maksimal, sehingga akan menumpuk berbagai sisa-sisa
lemak makanan yang berlebih, timbullah berbagai penyakit. Nah kalau sudah gitu, kata Syekh, masih di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, kamu akan sibuk mencari penetralisir pencernaan yang rusak tadi, beli obat ke dokter, itu kan butuh biaya. Sehingga kamu kerja, mengumpulkan harta hanya untuk ngurusi perut. Padahal bimbingan syar'i sebenarnya tidak bimbingan syar'i itu, kalau sudah mengikuti bimbingan syar'i tidak akan muncul itu dengan cara mengurangi makannya. Kata Rasul apa kemarin? Makan itu standarnya tegaknya punggung. Kalau memang masih sangat selera, sepertiga diisi makanan, sepertiga air, sepertiga nafas. Wa tarassaba ba'dur wa rotubat. Dan kesempatan dengan puasa itu, dengan makan yang sedikit, mengurangi makan dengan puasa, itu memberi keluasan pencernaan untuk menghilangkan atau mengeluarkan rotubat. Rotubat itu cairan-cairan yang enggak berguna, cairan apa kencing. Wal fadolat, sisa-sisa makanan, ad-darrati yang berbahaya bil jismi di dalam badan. Wa ghairu dzalika dan selainnya, itu bisa dilihat di kitab Jamil Ulum Al-Hikam, dibahas oleh Al-Imam Ibnu Rajab secara rinci bahaya makan banyak makan, bahaya makan banyak makan. Kalau di Bulughul Maram, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bawa hadis, memang tanda akhir zaman itu orang mikirnya banyak makan. Sampai kata beliau bawakan hadis min siroril khalqi, makhluk yang paling jelek kata beliau orang yang pinginnya makan semua yang terlihat. Fama a'zamu hikmatallah, betapa tingginya kebijaksanaan Allah atau hikmah Allah. Wa ablaghoha, dan paling betapa agungnya, betapa tingginya kebijaksanaan Allah. Wa ma anfa'a syara'i'ahu, dan betapa manfaatnya syariat Allah. Jadi puasa ini bukan Allah butuh, tapi memang supaya manusia itu baik-baik saja. Lil khalqi, betapa manfaatnya syariat Allah bagi makhluk. Wa aslahaha, bahwa syariat Allah itu diturunkan dalam rangka aslahaha, memperbaiki maslahat. Nah, kalau orang jauh dari syariat, ya sudah binasa. Nah, itu bab yang ke-9 sudah kita lewati, yaitu hikmah-hikmah puasa. Yang bab 9 al-majlisul ashiru, majlis ke-10, ini juga tidak kalah pentingnya, fi adabis siyam, tentang adab-adab puasa, al-wajibati yang wajib. Karena bisa jadi orang puasa itu hanya dapat lapar, dahaga. Kata beliau, ikhwani, wahai saudara-saudaraku, i'lamu, ketahuilah, annalisiyami adaban, bahwa pada puasa itu ada adab-adab katsiratan yang banyak. La yatimu, tidak akan sempurna puasa seseorang illa biha, kecuali dengan melaksanakan adab-adabnya yang banyak tadi.
Wala yakmulu, dan tidak akan sempurna puasa illa bil qiyami biha, kecuali melaksanakan adab-adabnya. Wa hiya ala qismaini, adab puasa itu ada dua. Satu, adabun wajibatun, atau adab wajibatin, adab yang sifatnya wajib. Yang kedua, adab yang sunnah, mustahab. Mustahab itu disukai. Yang wajib itu adab labudda lis-shaim, yang harus bagi orang yang puasa, min mura'atiha, untuk menjaga, wal muhafadzah, mura'ah berarti memperhatikan, muhafadzah menjaganya. Kalau adab yang kedua, yang mustahabah, yang bagi an yura'iha, hendaknya. Kalau tadi wajib, kalau ini hendaknya. Hendaknya diperhatikan dan dijaga. Famin adabil wajibah, kalau adab yang wajib diantaranya, an yakuma as-shaimu, hendaknya orang puasa itu melaksanakan bima aujaballahu alaihi, tetap melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Minal ibadatil qauliyah wal fi'liyah, berupa ibadah-ibadah qauliyah, ucapan, wal fi'liyah, dan fi'liyah, perbuatan. Wa min ahammiha, yang paling penting ibadah-ibadah wajib, as-sholatul mafruḍah, sholat fardu. Jangan sampai kalau sebelum puasa dia masih bisa ke masjid sholat berjamaah, tapi karena kekenyangan tidur. Allati hiya aqidu arkanil Islam, yang sholat fardu itu merupakan paling kuatnya rukun Islam. Ba'da syahadataini, setelah dua kalimat syahadat. Fatajibu mura'atuha bil muhafazah 'alaiha, maka wajib diperhatikan dengan menjaga sholat fardu. Wal qiyami, dan wajib melaksanakan bi arkaniha, dengan rukun-rukunnya. Tumakninahnya, karena sholat itu juga bertingkat. Ada yang paling jelek itu orang sholat tapi sholatnya malah membawa ke neraka. Seperti firman Allah, fawailun lil musallin. Surat apa itu Pak Mayar? Fawailun lil masyaallah. Berarti ini enggak tidur ini. Betul Mas Andi. Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Wa wajibatiha, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban sholat. Wa syurutiha, dan syarat-syaratnya. Jadi ini dalam sholat yang harus ditegakkan ada rukun, wajib, syarat. Nah, Mas Ikhwan, apa artinya rukun sholat? Rukun, jika rukun sholat, jika ditinggalkan sholatnya tidak sah. Ya. Kalau kewajiban? Kalau kewajiban, jika ditinggalkan sholatnya tetap sah. Oh gitu. Kayaknya ragu itu jawabannya. Mungkin disempurnakan Mas Andi. Apa bedanya rukun sama kewajiban sholat? Kalau rukun yang mewajibkan untuk sujud sahwi itu yang mana saja? Yang rukun ya. Masa? Nggak tahu Ustaz.
Lupa Ustaz. Oh, lupa ya. Pak Johar mungkin tidak lupa. Rukun Kalau Kalau rukun, ya, sesuatu yang apabila ditinggalkan maka sholatnya tidak sah. tidak sah. Kalau oh ya, wajib segala suatu rukun yang harus dilakukan. wajib yang harus dilakukan, rukun yang harus dilakukan itu wajib. Nah, Wajib, ya. Gitu. Itu. Tapi juga kayaknya jawabannya ragu-ragu semua itu ya. tahu Ustaz. Nah, coba perhatikan lagi. Kalau dari syarat dulu ya, syarat itu suatu yang harus dipenuhi Jadi bunuh. sebelum pelaksanaan sholat sampai selesai sholat. Kalau nggak dipenuhi, nggak sah sholatnya. Seperti toharoh, ya. Itu syarat. Bersuci, wudhu dulu. Kalau nggak wudhu, nggak sah. Nah, atau yang kedua menutup aurat, yang ketiga menghadap kiblat, itu syarat. Harus dipenuhi sebelum pelaksanaan sholat, sebelum pelaksanaan ibadah. Kalau rukun sesuatu, kalau ditinggalkan sengaja atau tidak, maka sholatnya batal. Misalnya, sholat tidak takbiratul ihram, langsung baca doa iftitah, langsung baca Al-Fatihah. Atau tidak baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu rukun. Nah, itu batal sengaja maupun tidak. Kalau kewajiban, bedanya lebih ringan kewajiban itu. Sesuatu yang harus dikerjakan dalam sholat, kalau ditinggalkan dengan sengaja, batal. Tapi kalau tidak sengaja, diganti dengan sujud sahwi. Yang Mas Andi bingung tadi. Yang mana yang kalau diganti sujud sahwi yang rukun apa yang wajib? Mungkin bisa diulang Mas Ikhwan. Kalau syarat itu dipenuhi sebelum sampai selesai sholat. Iya. Kalau rukun jika ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja itu sholatnya batal. Iya. Kalau wajib sesuatu yang harus dikerjakan dalam sholat. Tapi jika tidak sengaja maka diganti dengan sujud sahwi. Oh iya. Kalau sengaja batal ya. Kalau sengaja batal. Nah, kayaknya Mas Andi pingin ngulang itu. Coba Mas Andi. Biar mantap. Harus Syarat diukir. sholat, Iya. syarat sholat itu segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum dan sampai sholat selesai. Iya. Kalau rukun itu segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam sholat dan akan batal kalau sholatnya batal kalau ditinggalkan baik sengaja maupun tidak sengaja. Iya. Kalau kewajiban sholat itu sesuatu yang harus dikerjakan dalam sholat, kalau ditinggalkan dengan sengaja maka sholatnya batal. Akan tetapi kalau ditinggalkan dengan tidak sengaja harus diganti dengan sujud sahwi. Nah, salah. Barakallah dan ilmu manfaat ya. Amin. Pak Johar pingin ngulang. Biar mantap Pak Johar. Ayo Pak Johar. Syarat dalam sholat ada segala sesuatu yang harus dilakukan sebelum dan sudah sholat. Rukun. Sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah. Sebelum. Sampai gitu, bukan dan ya. Nah, sebelum sampai dan sudahnya. Rukun. Ya. Sesuatu yang harus dilakukan dalam sholat.
kalau tidak dilakukan baik sengaja maupun tidak, maka sholatnya batal. Masya Allah. Terus? Wajib segala sesuatu yang harus dilakukan dalam sholat, apabila tidak dilakukan dengan tidak sengaja, maka harus diganti dengan sujud sahwi. Ya, apabila tidak dilakukan dengan tidak sengaja, Maka diganti sujud sahwi. Ya, maknanya insya Allah sama lah ya, kayak gitu. Insya Allah itu paham, semua paham, cuma ungkapannya beda-beda. Ini mau tanya Pak Ustadz ini. Ya, kenapa boleh. orang menegakkan petunjuk Allah dan Rasulnya kok banyak orang yang nggak suka itu? Kenapa Pak Ustadz itu? Iya, itu memang watak asli manusia itu kayak gitu. Tabiat asli manusia itu seperti itu. Nggak menyukai perkara yang bermanfaat pada dirinya. Itu watak asli dan itu penyakit hati. Harus diperangi. Allah berfirman, wa aktsarakum lil haqqi karihun. Kebanyakan kalian itu tidak menyukai kebenaran. Itu tabiat asli, memang penyakit asli manusia, bawaan manusia itu kayak gitu. Makanya diperintah untuk belajar kebenaran, belajar agama dan mengikutinya untuk ngilangi penyakit-penyakit tabiat jelek kayak tadi, membenci kebenaran. Oh iya. Kita bisa lihat dalam surat Zuhruf. Ini loh Pak Mahyar, ini jelas sekali nih ayatnya ya. Ya. Laqad ji'nakum bil haqqi. Sungguh kami telah datangkan pada kalian kebenaran. Ya. Walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Tetapi kebanyakan kalian itu pada kebenaran itu enggak suka. Iya. Ya. Nah, atau kacau ini terjemahnya ini jelas. Sungguh kami benar-benar telah datang kepada kamu dengan membawa kebenaran, tetapi kebanyakan kamu membenci kebenaran itu. Nah, ini kan penyakit ini ya. Iya, penyakit itu. Nah, itu kayak kebanyakan orang nggak suka pada kebaikan. Kebanyakan orang itu membenci malah kebaikan itu. Padahal kebaikan ini yang menyelamatkan dagingnya ya dari neraka. Iya. Menyelamatkan badannya dari neraka itu kebenaran. Ini penyelamat kebenaran. Tapi malah dibenci. Malah dibenci. Jadi penyakitan orang itu Pak Ustadz ya. Iya, penyakit benci. Bahasa kasarnya itu wong loro ya. Iya, wong loro. Yang sakit apanya? Hatinya ini. Iya, badannya sehat, mungkin orangnya paling kuat, paling sehat, menang gulat, jago gulat. Tapi kalau nggak ngerti kebenaran, itu sakit. Iya. Masih mending orang yang enggri-enggrian. Apa itu Pak? Enggri-enggrian. Pungkringan itu ya. Oh iya, apa itu? Pungkringan, ngkris itu loh. Kurus kerontang ya. Ya. Katanya kurus, sakit-sakitan, tapi dia semangat agamanya, semangat menerima kebenaran. Sampai jatuh Tinggi. banget. Itu jauh lebih baik ya daripada orang kuat, gagah, tapi hatinya penyakitan. Ini tadi fardu yang pertama menjaga sholat. Rukun-rukunnya, syaratnya, kewajibannya. Fayu'addiha, maka dia tunaikan, dia laksanakan. Fi waktiha, di waktunya. Tidak molor-molor. Tidak nunda-nunda. Karena yang lalu sudah kita bahas tentang ini perbedaan kecepatan orang yang melewati as-sirat di atas jahanam. Ya.
Kata Rasul, ada yang paling cepat seperti kedipan mata, ada yang seperti kilat, ada yang seperti kuda paling cepat, dan ada yang sampai merangkak bertingkat-tingkat. Itu tergantung apa? Tergantung Kecepatan, tergantung kecepatan orang di dunia melalui atau menjalani jalan atau as-sirat maknawi. Karena sirat itu ada dua ya. Ada sirat maknawi, ada sirat hissi. Hissi itu yang nampak, yang dirasa, itu hissi. Seperti najis itu juga dua, ada najis maknawi, ada najis hissi. Najis hissi seperti kotoran manusia, kencing manusia itu hissi, nampak barangnya. Kalau maknawi itu seperti Allah katakan innal musyrikina najasun, orang musyrik itu najis. Iya, orang musyrik itu najis ya. Sirat juga ada dua, ada sirat maknawi yaitu agama Allah ini. Yang cepat menjalankan agama Allah, tidak lemot di dalam menjalankan agama Allah, itu nanti cepat di dalam menjalani sirat. Dan setiap kita pasti ingin secepat-cepatnya melewati sirat itu. Nggak ingin apalagi sampai jatuh. Maka tergantung di dunia ini. Yang lemot-lemot, yang cepat-cepat. Terhadap agama Allah. Cepat mempelajari, mengimani, mengamalkan. Ma'al jama'ati dengan jamaah. Fil masajidi di masjid. Fa'inna dzalika min taqwa, karena itu termasuk at-taqwa allati min ajliha suri'as siyam wa furida 'alal ummati wa ida'atus shalah munafin lit-taqwa. Karena sholat di masjid ini termasuk ketakwaan. Demikian juga disyariatkan puasa dan difardukan puasa pada umat. Adapun menyia-nyiakan sholat sendiri, lebih senang sendiri di rumah misalnya. Munafin itu bisa meniadakan lit taqwa wa mujibun lil uqubah. Itu bisa menghilangkan sifat takwa pada seseorang dan bisa mengantarkan kepada hukuman dari Allah. Nah, insyaallah ini kita lanjut besok di berikutnya ya. Sampai ini ya, diingat-ingat halaman berapa? Ya. 111. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita tetap semangat di dalam menjalankan apa yang Allah wajibkan. Menjadi sebab kita dirahmati oleh Allah, diberi taufik oleh Allah kepada apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridai, selamat dari neraka kita semua dan keluarga kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.